Contoh if berikutnya yaitu menggunakan if dengan parameter lebih dari satu atau menggunakan kondisi lebih dari satu kondisi. Nah, di sini kondisinya kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kondisi yang akan dibuat. Pertama di sini kita buat variabel nilai dengan tipe integer. Lalu di sini kita scan, inputkan nilai bertipe integer dengan variabel nilai yang sudah dibuat. Kondisi pertama yaitu jika teman-teman nanti diminta untuk menginputkan nilai lebih besar dari 85 dan perhatikan di sini simbol dan ya, n nilai lebih kecil dari 100. Jadi range nilai antara 85 sampai 100, maka nilai true-nya adalah di sini true ya. Akan mencetak lulus dan grade-nya adalah A. Jadi ketika teman-teman menginputkan nilai antara 85 sampai dengan 100, maka di sini yang akan tercetak adalah lulus dengan grade 5. Bagaimana jika teman-teman menginputkan di luar 85 sampai 100? Maka kondisinya adalah dia akan menjalankan atau mengecek if yang berikutnya. Nah, ini. Kemungkinan yang kedua, kondisi kedua di sini, jika nilai lebih besar dari 75 dan nilai lebih kecil dari 85. Jadi di sini teman-teman, karena ini 70, jadi jika teman-teman menginputkan 75 karena di sini menggunakan sama dengan sampai dengan nilai lebih kecil dari 85, maka di sini isinya adalah 84. Karena di sini tidak menggunakan sama dengan. Maka yang akan tercetak nilai true statementnya adalah nilai true-nya ya. Akan mencetak lulus dan grade-nya adalah B. Range nilai ini akan mencetak true statement-nya yaitu lulus dengan grade B. Jika tidak dari 85, jika nilai yang diinputkan range-nya bukan dari 100 sampai dengan 75, maka dia akan membaca if yang ketiga yaitu nilai lebih besar dari 60 sampai 74. Maka terus statementnya di sini yang dicetak adalah true. Lulus, lalu grade-nya C. Jadi ini range dari if yang ketiga, range nilainya ya. If yang keempat di sini yaitu true statementnya jika nilai lebih besar dari 45 dan nilai 59, maka dia akan menjalankan true statementnya yaitu true, gagal, grade-nya D. Jadi range nilai 45 sampai 59 itu nilai D atau gagal. If yang kelima di sini, jika nilainya lebih besar 0 dan
nilai lebih kecil dari 45. 0 sampai dengan 44. Karena di sini nggak ada sama dengannya ya. Maka di sini akan mencetak gagal dan grade-nya adalah E. Itu untuk true-nya. Nilai true statement-nya. Nah, yang terakhir di sini atau yang keenam if-nya, jika nilainya yang diinputkan di luar atau lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari 100. Di sini ini menggunakan, lihat simbolnya, di sini menggunakan OR. Kalau yang di atas kan dan. Nah, ini masih menggunakan dan. Nah, ini OR. Jadi ketika teman-teman menginputkan lebih kecil dari 0, misalkan minus 1, atau lebih besar dari 100. Nah, misalnya di sini teman-teman menginputkan 150, maka yang muncul adalah input nilai antara 0 sampai dengan 100. Nah, ini jangkauan atau range-nya. Sekarang kita akan coba tes programnya untuk membuat grid. Misalkan di sini saya inputkan 95. Dia akan membaca seharusnya yang bagian if pertama. Nah, ini lulus grade-nya A. Berikutnya kita coba lagi. Kita akan coba yang grade-nya yang C ya. Jadi kita coba inputkan antara 60 sampai dengan 74. Misalnya di sini saya gunakan 65, maka harusnya yang tercetak adalah grade C. Nah, ini. Lalu kita akan coba yang gagal. Misalnya di sini kita inputkan 40, maka yang tercetak adalah gagal dengan grade E. Dia akan membaca if yang ke-4. Dia akan membaca if yang ke-5. Lalu kita akan coba, misalkan nilai yang diinputkan adalah minus 1 atau minus 2, jadi lebih kecil dari 0. Minus 1. Input nilai antara 0 sampai dengan 100. Nah, jadi ini contoh program jika teman-teman, jadi ini adalah contoh untuk penggunaan if lebih dari satu parameter atau lebih dari, kemungkinannya lebih dari satu if. Demikian contoh program penggunaan if lebih dari satu kali.